Menantu pahlawan negara bab 1555. Aku juga melempar sekali. Ardika, kamu nggak boleh membunuhku. Wulan berteriak sambil menangis. Saat dia mendapati Ardika benar-benar berani membunuhnya, dia benar-benar ketakutan. Shoo! Tepat pada saat ini, terdengar suara sebuah benda menembus udara. Ardika sedikit mengerutkan keningnya, lalu memutar pinggangnya untuk menghindar. Shoo! Sebuah belati menembus udara, melewati posisi Ardika berdiri, lalu tertancap ke dinding. Walaupun sudah tertancap, bila belati itu masih bergetar dengan kencang. Ibu sudah datang. Cepat selamatkan aku. Wulan yang telungkup di lantai berteriak dengan keras bagaikan melihat sang penyelamat. Ardika menoleh, melihat ke arah pintu masuk. Di bawah pengawalan ketat sekelompok orang, seorang wanita terpandang dengan ekspresi dingin dan mengenakan gaun berwarna hitam berjalan masuk. Melihat Sumalin melayani wanita itu dengan hormat, Ardika langsung mengenali identitas wanita tersebut. Selir kelima keluarga Basuki Kotagamiga. Tisha. Sementara itu, di belakang Tisha, ada beberapa orang asing dengan postur tubuh tinggi tegap dan sorot mata tajam. Aura orang-orang itu sama persis dengan orang asing tentara bayaran yang telah mati di tangan Ardika. Namun, aura orang-orang ini lebih kuat dibandingkan mereka yang sudah mati. Saat ini, satu orang pria asing berambut pirang sebahu berjalan keluar dari belakang Tisha. Dia menatap Ardika dengan sorot mata tajam dan berkata, orang negara Nusantara, kamu bahkan bisa menghindari belati yang kulemparkan. Sepertinya beberapa orang pecundang di luar itu, semuanya dibunuh olehmu? Nada bicara orang asing itu tenang, tetapi dia merasa sedikit ketakutan pada Ardika. Dengan pergerakan cepat tanpa diketahui oleh orang lain, dia melindungi Tisha, majikannya, di belakangnya. Ya, benar. Ardika menganggukkan kepalanya dengan tenang. Begitu mendengar ucapan Ardika, ekspresi beberapa orang asing itu sedikit berubah. Sementara itu, ekspresi sedikit terkejut juga terlihat di wajah Tisha dan Sumalin. Saat mereka tiba di luar, melihat mayat Yaori dan beberapa orang tentara bayaran lain itu, mereka mengira Ardika sudah menemukan tempat ini, lalu membawa banyak orang kemari untuk membawa pergi Luna. Siapa sangka, begitu mereka masuk, di dalam sini selain Wulan yang sudah hampir dibunuh, hanya ada Ardika seorang. Charles, apa orang ini sangat kuat? Tanya Tisha pada orang asing di hadapannya dengan suara dalam. Charles tersenyum dan berkata, lumayanlah. Walau Jason dan beberapa orang pecundang itu hanyalah anggota tingkatan paling rendah di perusahaan lain, bagaimanapun juga mereka sudah berpengalaman di medan perang. Mereka bahkan lebih kuat dibandingkan anggota tim tempur biasa. Orang Nusantara ini nggak hanya membunuh mereka, juga bisa menghindari belatiku, kekuatannya sudah cukup hebat. Setelah mendengar ucapan Charles, Tisha sedikit menghela napas lega. Karena Charles begitu percaya diri, itu artinya kekuatan Ardika masih belum begitu menakutkan sampai-sampai bisa mengancam keselamatannya. Memang benar, orang yang kalah di tangan Haron, tidak perlu ditakuti. Mendengar Charles menilai dirinya dengan begitu percaya diri, Ardika mengangkat alisnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Charles, kan? Aku adalah tipe orang yang darah diganti darah, gigi diganti gigi. Kamu diam-diam menyerangku dengan melempar belati, aku juga akan melempar belati ke arahmu sekali. Tentu saja, aku bisa memberimu cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu meremehkanku. Charles langsung mendengus dengan marah. Sebagai penanggung jawab kelompok yang dikirim ke kota Gamiga oleh perusahaan lain, bahkan saat orang-orang terpandang kota Gamiga berinteraksi dengannya, juga selalu bersikap sopan dan hormat padanya. Berani-beraninya orang negara Nusantara sialan ini meremehkannya. Awalnya, dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang negara timur seperti Ardika. Namun, saat ini hati Charles sudah diselimuti niat membunuh yang kuat. Dia benar-benar ingin membunuh Ardika. Ardika tersenyum tipis dan berkata, apakah aku berhak meremehkanmu atau enggak? Bukankah coba saja sudah bisa diketahui? Lihat baik-baik, aku akan mulai melempar belati. Begitu Ardika selesai berbicara, dia langsung melemparkan belati yang baru saja dicabutnya dari telapak tangan Wulan itu. Bab 1556. Niat membunuh.
Belati itu melesat dengan cepat bagaikan bintang jatuh dan kilat. Begitu terlepas dari genggaman Ardika, belati itu berubah seperti kilatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Ia langsung melesat ke arah wajah Charles. Sialan! Ekspresi Charles langsung berubah drastis. Dia tidak menyangka belati yang dilemparkan oleh Ardika bisa semenakutkan itu. Secara naluriah, dia ingin menghindar. Namun, orang yang berdiri tepat di belakangnya adalah Tisha, majikannya. Kalau majikannya terbunuh karena serangan belati orang lain tepat di hadapannya, tidak hanya Charles, reputasi seluruh tentara bayaran lain akan hancur. Dalam situasi darurat, Charles mengulurkan lengannya ke belakang untuk merangkul Tisha, lalu keduanya menghindar ke samping. Shoo! Bila belati itu melesat melewati bahu Charles, bagaikan lalat yang memiliki mulut runcing, bila belati itu membawa pergi sepotong daging beserta darah segar Charles. Ah! Dengan iringan suara kesakitan Charles, tubuhnya langsung membentur tanah. Tisha yang dirangkul olehnya juga ikut terjatuh ke tanah. Biasanya, Tisha selalu menjalani hidup yang tenang dan nyaman. Bagaimana mungkin kondisi tubuh fisiknya bisa dibandingkan dengan Charles yang sudah berpengalaman di medan perang? Benturan keras itu hampir membuat sekujur tulang di tubuhnya patah. Nyonya! Sumalin segera menerjang ke arah majikannya dengan ekspresi pucat pasi. Dengan bantuan banyak orang, Tisha dan Charles dipapah berdiri. Wajah keduanya kotor diselimuti oleh debu dan pasir, ekspresi mereka juga tidak tenang seperti sebelumnya lagi. Ardika, dasar bajingan. Tadi kamu ingin membunuhku. Tisha berteriak dengan marah, ekspresinya berubah menjadi pucat pasi. Dia menatap Ardika dengan sorot mata ketakutan sekaligus penuh kebencian. Saat ini, dia baru menyadari kalau sebelumnya Charles hanya memedulikan hidup dan mati sendiri, sekarang dia sudah tak bernyawa lagi. Dengan ekspresi menyayangkan menghiasi wajahnya, Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Iya, sangat disayangkan, kamu punya anjing yang setia. Kamu pasti sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak, kan?" Begitu mendengar ucapannya, semua orang langsung membelalak kaget. "Kamu? Ternyata kamu benar-benar ingin membunuhku." Tisha seakan-akan baru saja mendengar sesuatu di luar nalarnya. Dia adalah selir kelima keluarga Basuki Kota Gamiga. Identitasnya sangat terhormat. Bisa-bisanya Ardika yang hanya menantu benalu kota kecil seperti ini berniat membunuhnya? Benar-benar di luar nalar. Bagaimana pria itu bisa berani? Ardika melirik Sumalin dengan acuh tak acuh. Pelayanmu menculik istriku. Tanpa bantuan darimu, majikannya, bagaimana mungkin binatang sepertinya berani bertindak begitu semena-mena? Jadi, kenapa aku nggak boleh menghabisi pelayan dan majikan sekaligus? Mendengar Ardika mengatainya pelayan dan binatang, Sumalin benar-benar kesal setengah mati. Memang benar, dia menyebut dirinya sebagai pelayan di hadapan Tisha. Namun, dia tidak merasa malu, malah merasa itu adalah sebuah kehormatan baginya. Tentu saja, itu karena identitas Tisha sangat hormat. Baginya, menjadi pelayan Tisha adalah sebuah kehormatan. Namun, Ardika hanyalah seorang menantu benalu yang statusnya rendah, dia bukan siapa-siapa. Atas dasar apa pria itu memandang rendah dirinya? Tisha juga kesal setengah mati. Dia langsung berteriak pada Charles dan yang lainnya, "Bunuh dia! Bunuh bajingan itu! Aku akan menambah bayaran kalian." "Nyonya, mungkin kami nggak bisa membunuhnya." Charles menyampaikan kalimat itu dengan ekspresi pucat. Dia menatap Ardika dengan sorot mata makin ketakutan. Dia tidak tahu apakah Ardika sudah mengerahkan seluruh kekuatan dalam serangan tadi. Namun, dia tahu tadi dia sudah berusaha keras, baru bisa menyelamatkan dirinya dan Tisha dari kematian. Walaupun demikian, dia sendiri juga sudah membayar harga yang sangat mahal. Sepotong besar dagingnya telah tersayat oleh bilah belati, hingga sekarang darah masih bercucuran dari lukanya. Mengingat seberapa cepat kecepatan belati itu melesat setelah terlepas dari genggaman Ardika, Charles masih merasa ketakutan. Tisha yang sedang tersulut emosi, begitu mendengar ucapan Charles, bagaikan diguyur oleh seember air dingin, dia baru tersadar kembali perlahan-lahan. Sementara itu, tepat pada saat ini, Sumalin juga ikut membujuk, "Nyonya, Tuan Muda masih berada di dalam sana. Kita masih harus mengandalkan Ardika untuk membantu kita menghubungi Kodam Helios."
Bab 1557. Kalau tidak semuanya akan dibunuh. Ya, benar. Setelah mendengar ucapan pelayannya, Tisha baru benar-benar tenang kembali. Ekspresi berubah-ubah sejenak hingga pada akhirnya berubah menjadi tenang kembali. Dia menoleh menatap Ardhika dan berkata dengan suara rendah, Ardhika, aku dengar kamu bisa menghubungi Kodam Helios. Selama kamu membantu kami menghubunginya, agar aku bisa mengeluarkan Elsen, dendam di antara kita akan dianggap sirna. Aku berjanji nggak akan mempermasalahkannya lagi. Selain itu, kamu juga bisa menjalin hubungan pertemanan dengan keluarga Basuki Kotagamiga. Sebenarnya, menurut perencanaan awal Tisha, dia ingin memanfaatkan Luna untuk memaksa Ardhika menyetujui persyaratan ini. Namun sekarang, Luna sudah diselamatkan. Terlebih lagi, Ardhika sudah menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa, sampai-sampai Charles dan para anggota tentara bayaran lain ini juga bukan tandingannya. Karena itulah, Tisha tidak menganggap enteng Ardhika lagi. Walaupun saat berhadapan dengan Ardhika, dia tetap merasa lebih unggul, kedudukannya lebih tinggi, tetapi menurut Tisha sendiri, ini adalah hal yang wajar. Terlepas dari seberapa hebat Ardhika dalam bertarung, itu hanyalah keunggulan dalam bela diri saja. Namun, orang-orang yang menempati puncak piramida dunia ini bukanlah orang-orang yang hanya menguasai bela diri. Oh, menjalin hubungan pertemanan dengan keluarga Basuki Kotagamiga? Ardhika menyunggingkan seulas senyum mengejek dan berkata, siapa yang memberimu kepercayaan diri, sampai-sampai kamu mengira di hadapan keluarga Basuki Kotagamiga, semua orang harus tunduk? Kilatan amarah melintas di mata Tisha, dia berkata dengan acuh tak acuh, jikalau keluarga Basuki Kotagamiga masih belum cukup, bagaimana kalau aku tambah lagi dengan keluarga Sudibya? Ada dendam antara Huris dan Yudin denganmu, kan? Walau Huris kelihatannya sudah berdamai denganmu. Tapi, Ardhika, kamu sendiri juga tahu jelas. Hanya dengan satu kalimat dariku, aku bisa meminta keluarga Sudibya nggak mempermasalahkan apapun lagi denganmu. Tisha menatap Ardhika dengan tatapan percaya diri. Dia merasa mungkin orang yang berasal dari kota kecil seperti Ardhika kurang memahami tentang keluarga Basuki Kotagamiga. Namun, Ardhika pasti tahu jelas seberapa besar pengaruh dan kekuatan keluarga Sudibya. Alih-alih tertarik dengan penawaran itu, Ardhika hanya tertawa dengan tidak peduli. Terserah saja, aku benar-benar nggak peduli. Ardhika berkata dengan acuh tak acuh, baik keluarga Basuki Kotagamiga maupun keluarga Sudibya, kalau ingin mempermasalahkannya, silakan cari aku saja. Tapi, ingat targetkan aku seorang saja, jangan menargetkan istriku dan keluargaku. Kalau enggak, semuanya akan kuhabisi. Nada bicara Ardhika sangat dingin, seakan-akan sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ekspresi Tisha berubah beberapa kali, lalu dia menyunggingkan seulas senyum dingin dan berkata, anak muda, jaga ucapanmu, hati-hati lidahmu keseleo. Kalau kamu nggak percaya, silakan coba saja. Ardhika meliriknya sejenak, lalu berjalan keluar. Pada saat bersamaan, dia berkata dengan nada bicara mengejek, oh ya, aku lupa beritahu kamu, jangan menemuiku lagi hanya karena urusan Elsen yang nggak penting itu. Masalah putramu itu, aku sendiri yang memberi instruksi kepada Helios, memohon pada siapapun nggak ada gunanya. Ardhika, kamu. Ekspresi Tisha langsung berubah drastis, menjadi sangat muram. Dia tidak menyangka Ardhika berani bertindak sejauh itu. Tanpa melirik Tisha sama sekali, Ardhika langsung berjalan melewatinya saja. Saat berjalan melewati Charles dan yang lainnya, dia melirik orang-orang itu dengan sorot mata dingin dan berkata, hari ini aku sudah membunuh cukup banyak orang. Kali ini aku ampuni nyawa kalian. Beritahu rekan-rekan kalian yang berada di negara Nusantara. Aku beri kalian waktu 3 hari saja untuk meninggalkan wilayah kekuasaan negara Nusantara. Kalau enggak, semuanya akan dihabisi. Setelah melontarkan beberapa patah kata itu, sosok bayangan Ardhika sudah tidak terlihat lagi di sana. Hanya menyisakan mereka yang merasakan aura dingin menjalar di sekujur tubuh mereka, sekaligus amarah bergejolak dalam hati mereka. Seorang tentara bayaran mengentakkan kakinya dan berteriak dengan keras, Charles, kenapa tadi kamu gak membiarkan kami untuk menyerang secara bersamaan dan membunuh orang negara Nusantara sialan itu? Dasar bodoh! Charles langsung menendang orang itu hingga tubuh orang itu terpental dan membentur dinding. Kemudian,
Dia melirik rekan-rekannya yang lain dengan sorot mata dingin dan berkata, tadi, kalau hanya ada satu orang saja di antara kalian yang berani bergerak, kita semua akan mati." Bab 1558. Ardika harus mati. Gak mungkin, kan? Apa orang negara Nusantara itu sekuat itu? Sekelompok orang asing tentara bayaran itu tersentak kaget. Ekspresi terkejut tampak jelas di wajah mereka. Kemampuan Ardika dalam melempar belati memang luar biasa, sampai-sampai bisa membuat Charles kewalahan. Namun, kalau mengatakan Ardika bisa membunuh mereka semua seorang diri, mereka tidak terlalu mempercayainya. Sejak tentara bayaran lain menguasai negara-negara barat dan bisa bertindak semena-mena, mereka sudah terbiasa memandang rendah orang lain. Selain sosok legenda seperti Tuan Kediaman Dewa Perang, dalam lubuk hati mereka, mereka sudah memandang rendah orang-orang negara Nusantara lainnya. Charles tersenyum dingin dan berkata, "Jikalau kalian gak percaya, kalian boleh mengejarnya dan coba sendiri. Intinya, kalau kalian mati, jangan salahkan aku gak memperingatkan kalian." Kejadian sebelumnya sudah membuat Charles ketakutan. Belati yang dilemparkan oleh Ardika dengan sembarang saja sudah bisa membuatnya merasakan betapa menakutkannya ajal akan tiba. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia baru bisa lolos dari musibah itu. Dia memang tidak bisa memastikan seberapa besar kekuatan Ardika sesungguhnya. Namun, intuisinya membisikkan suatu hal padanya. Kalau mereka berani menyerang Ardika, mereka benar-benar akan mati di sini. Melihat ekspresi sungguh-sungguh Charles, ekspresi sekelompok orang asing tentara bayaran itu berubah-ubah. Mereka tidak tahu apakah mereka harus mempercayai ucapan Charles atau tidak. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang berani keluar untuk mengejar Ardika. Tapi, orang negara Nusantara itu meminta seluruh anggota perusahaan kita meninggalkan wilayah kekuasaan negara Nusantara dalam 3 hari. Hal ini nggak bisa dibiarkan, kata salah satu orang asing tentara bayaran itu. Mendengar ucapannya, Charles memasang ekspresi muram tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perusahaan lain sudah lama menyelinap masuk ke negara Nusantara dan mengembangkan banyak bisnis. Anggota perusahaan mereka di negara Nusantara, tidak hanya mereka saja. Hanya dengan beberapa patah kata saja, Ardika ingin mengusir mereka semua dari negara Nusantara. Itu adalah hal yang tidak memungkinkan. Beberapa saat kemudian, Charles berkata, "Kita laporkan dulu hal ini pada petinggi perusahaan." Walau perusahaan lain gak mungkin menarik semua anggota dari negara Nusantara hanya karena ucapan satu orang negara Nusantara. Tapi, paling gak, orang ini bukanlah orang yang bisa kita hadapi. Orang-orang asing tentara bayaran lainnya tidak bersuara. Perusahaan lain mengirim mereka untuk mengembangkan bisnis di pasar negara Nusantara. Sebelum datang, mereka begitu yakin bisa menetap di negara Nusantara dengan mudah. Kemudian, mereka akan menghasilkan banyak uang dari orang-orang negara Nusantara yang bodoh dan memainkan wanita-wanita negara Nusantara yang cantik. Namun, siapa sangka, begitu mereka tiba di daratan negara Nusantara, mereka langsung menghadapi pukulan sebesar ini. Satu orang negara Nusantara yang kelihatannya biasa-biasa saja, sudah menghabisi sebagian kecil dari rekan-rekan mereka. Hal ini membuat mereka sangat kesal dan tertekan. Saat Charles dan yang lainnya merasa kesal dan tertekan, suasana hati Tisha juga tidak baik. Ternyata Helios enggan melepaskan putranya karena mendapat instruksi dari Ardika. Kalau hari ini bukan Ardika sendiri yang mengatakannya, dia masih tidak tahu apa-apa. Awalnya, seorang menantu benalu yang rendahan saja bisa berhubungan dengan Helios, yang merupakan seorang kodam saja, sudah cukup mengejutkan baginya. Siapa sangka, ternyata pengaruh Ardika terhadap Helios begitu besar. Sebenarnya identitas apalagi yang dimiliki oleh menantu benalu itu yang tidak diketahui oleh orang lain? Suruh orang bereskan tempat ini. Dengan ekspresi masam, dia melambaikan tangannya, lalu meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Tanpa butuh waktu lama, Sumalin sudah melakukan pengaturan dan bergegas keluar. Setelah masuk ke dalam mobil Tisha, dia bertanya dengan hati-hati, "Inyonya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Ardika bahkan gak menganggap serius Charles dan yang lainnya. Sementara itu, Tuan Muda masih di dalam. "Bisa apa lagi? Tentu saja bunuh orang." Tisha berkata sambil menggertakkan giginya, selama Ardika mati, Elsen sudah bisa bebas.
Aku pikir terlepas dari seberapa keras kepala Helios, dia juga nggak mungkin menyinggung keluarga Basuki Kotagamiga demi orang yang sudah mati. Kalau begitu, harus cari orang yang sudah pasti bisa mengalahkannya. Sumalin berkata dengan ketakutan, ya aku benar-benar nggak berguna, bisa-bisanya salah memberi informasi. Aku nggak menyangka Ardika begitu kuat, sampai-sampai Charles dan yang lainnya juga bukan tandingannya.